Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku semua, tanpa terkecuali selamat pagi, salam bahagia, salam berkah lahir dan batin. Insya Allah Anda masih ingat beberapa bulan yang lalu, 2 bulan apa 3 bulan ya lupa, bedah rumah di Desa Kadur di Pamekasan, Madura. Hari ini kita peresmian. Nanti saya ceritakanlah kronologinya ya, luar biasa, insya Allah menginspirasi. Jadi rumah itu sudah roboh, sudah nggak layak huni. Akhirnya kita survei dan kita bedah rumah gitu kan, kita survei, kita upload di YouTube. Ternyata besoknya besoknya itu katanya ada dari pihak kecamatan atau dari pihak desa gitu loh. Lihat YouTube itu tuh kagetnya tuh mungkin, kok ada rakyatku yang punya rumah seperti ini kok sampai kecolongan, mungkin gitu. Warnanya disurvei sama dari kecamatan kalau saya nggak salah. Akhirnya rumah yang roboh itu direnovasi sekedarnya itu. Kan rencana rumah yang roboh itu yang mau saya bedah, saya bangun. Ternyata sama pihak kecamatan dibangun dapur gitu ya, sederhana itu ya. Akhirnya mau tidak mau saya bangun baru akhirnya di tempat yang lain gitu. Ya berapa langkah gitu kan, ada tanah kosong di situ, kita bangun total akhirnya 5x7 kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Nah, beliau Mbak berapa sampan saudaranya? 3 ya. Nah, beliau itu siapa namanya bapaknya? Nikmat. Pak Nekman itu Bilal katanya, hobinya azan, kegiatannya azan ya, muadzin lah ya. Nah, beliau punya anak 3, yang satu di pondok menghafal Quran, yang satu di mana? Pondok Cendana. Di pondok juga. Nah, yang satu ini, nah beliau ini anaknya yang merantau lah intinya ke Pangkal Pinang sana. Ini suaminya merantau ke Pangkal Pinang. Terus udah 6 tahun gak pulang, Bang Toyib. 6 kali lebaran gak pulang. Nanti saya putarkan videonya ya. Saya tanya sama ibu waktu itu, Bu, kenapa anaknya kok gak pulang? Kangen sampean? Iya kangen, saya kepingin ketemu katanya. Masya Allah, 6 tahun anak kangen sama orang tua kangen sama anak. Akhirnya saya nadar waktu itu, nanti kalau rumahnya selesai peresmian, anak yang di Pangkal Pinang mau saya pulangkan gitu rencana. Ternyata sudah menikah, punya anak itu, berarti 3 orang dari Pangkal Pinang. Nah, saudaraku semua dimuliakan Allah, jamaah Gus Nur ngaji bareng khususnya, terima kasih untuk donaturnya ya. Terima kasih, nanti saya jelaskan semua di sana nanti ya. Ini saya hanya mukadimah aja. Saya jelaskan ada kisah-kisah yang futuristik ya, artistik dan mengiris gitulah ya, nanti saya jelaskan. Oke, saudaraku, sekarang kita mau berangkat ke lokasi di Madura. Itu sebenarnya tempat tinggal itu sudah lama, istilahnya kalau tempat kami itu rumah layak huni itu sudah lama diajukan, tapi belum ada respon dulu itu. Jadi waktu baru nikah juga udah berapa kali katanya dari KAUR, kalau kami kan di sana itu istilahnya kayak RT RW di Pangkal Pinang itu sudah banyak lah disurvei tapi belum terrealisasi. Alhamdulillah ada Pak Yai Gus Nur ini survei situ yang merealisasikan yang membantu. Donatur saudara-saudara semua, dan ahwat semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, jadi rumah itu sering disurvei dulu, difoto, tapi nggak ada realisasinya. Kalau di tempat kami itu kalau udah sekali survei, insya Allah jangan-jangan difoto itu cuman buat laporan atau buat cari uang. Oh ya, sebelum saya tutup, coba kameranya mengarah ke sana, yang baju yang songkok putih itu, lihat. Nah, yang baju putih lah. Masih ingat? Itu bedah rumah yang keempat.
Masih ingat ya? Pertama bedah rumah di Madura. Madura ya. Oke, kembali. Jazakumullah. Beliau namanya Ustadz Syukur, punya madrasah, punya musola, punya pesantren kan. Semalam singgah di sana juga pagi. Oh, singgah. Rencananya mau tikap di situ aja kataku. Oh. Kalau silaturahmi kata sudah ada di Jadi sama dulu juga, tapi kalau beliau memang zuhud. Jadi karena beliau menyatu dengan burung-burungnya kan, jadi memang tidak mau bangun rumah. Jadi rumah, tempat kitab, dapur, ruang tamu itu jadi satu sama kandang burung. Mahabbah sama burung. Jadi sama makhluk. akhirnya kita bongkar total, kita bedah rumah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bagus rumahnya. Oke saudaraku ya hidup sekali bermanfaat. Ria atau tidak, pamrih atau tidak, pencitraan atau tidak, yang penting nanti hitung-hitungannya di hadapan Allah. Itu urusan kolbu ya, dan tergantung niat gitu kan. Dan pencitraan sekalipun yang penting kan mana, nggak pakai uang Jiwasraya, nggak pakai uang BPJS, nggak pakai uang jalan tol, nggak pakai uang haji, nggak pakai uang apa lagi dan nggak pengen jadi presiden, nggak pengen jadi lurah. Jadi pencitraannya karena Allah, secara hablum minallah, mencari ridho Allah, secara hablum minannas, motivasi. Jadi orang itu bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di lokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah. Alhamdulillah, ini mertuanya. Ditangkap di. Pokoknya asap kok, pokoknya. Pak. Di mama, Pak. Ya Usen, Pak Usen. Kompoya. Allah. Mari Gus. Oke, ayo. Ya Pak, ya Pak. Alhamdulillah. Kader. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Mana mak? Mana ibu? Mak mana mak? Lah, datang kontrak apa?
البرايا أستغفر الله من الخطايا. Con xin cô cha bên ta mà là mà gần cô mà thấy thứ bên nữa. Em có sao cả buồn lời con em masak nào. Mà đi. Saya. Kita ada santai saya. Mana? Tak senangnya saya senang perempuan. Ya Allah Gusti nyuwun pangapura kula menungso ingkang kathah dosa. Ya Allah Gusti nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Hakam, tokoh ulama yang ada di sini, pengasuh pondok pesantren Cendana. Barakallah, sahibul karomah wal maunah wal fadilah. Semoga beliau berkah umur, berkah ilmu, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya insyaallah. Ini beliau di sebelah saya. Kemudian di sebelah kanan saya Sohibul Bait. Ya, beliau yang kita bedah rumahnya ya insyaallah. Ya? Bapak Hatta. Beliau ini saya dengar-dengar muadzin ya, Bilal. Kalau zaman Rasulullah Bilal ya, muadzin. Bapak Hatta dan beberapa tokoh-tokoh ini. Ah, itu yang jaket hitam itu kayaknya harus dikenalkan itu. Ternyata beliau agen madu GN13 yang ada di Pamekasan. Ternyata di Madura ada agen madu ya, silakan. Nanti kenalan sendiri, nomor HP-nya nanti dicantumkan ya. Terus di sebelahnya Gus Tony, driver. Oke, kesini ya. Oke, saya percepat aja ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Tidak usah dikenalkan semua. Jadi gini saudaraku semua, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di lokasi bedah rumah Desa Kadur, Lot-Polot ya Ustadz ya. Kabupaten Pamekasan. Dulu kita pernah ke sini. Itu ada hikmahnya Ustadz ya. Nanti kita tampilkan video sebelumnya. Jadi dulu kita survei, rumahnya roboh, ambruk. Begitu kita survei Di dapur malah, bukan rumah yang ditempati itu. Iya, yang sebelah itu kan. Nah, udah nggak layak lah pokoknya ya. Hujan bocor, ada kambing bisa masuk, apalagi ular ya masuk sudah. Nah, setelah saya upload di YouTube, ternyata besoknya kata beliau ada dari pihak desa yang datang. Alhamdulillah dibedah sama yang dari pihak desa itu yang roboh itu. Akhirnya mau ndak mau ya udah, akhirnya kita pindah lokasi. Ini ada tanah kosong, kita bedah. Oke saudaraku, jadi gini. Saya mau cerita sedikit ya suka dukanya. Mudah-mudahan motivasi dan tidak ada unsur riya. Ya jangan salah paham. Lagi pula sedekah itu boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Tergantung niat. Yang merusak itu nanti niat gitu. Terang-terangan bisa niat, terang-terangan bisa rusak. Sembunyi-sembunyi juga bisa rusak, kan tergantung niat. Dan itu ada dalilnya. Nanti kalau saya salah ditegur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah. Dan banyak lagi dalilnya. Barang siapa yang membaca Quran, sholat, sedekah,
terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, kan ada itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Boleh sembunyi, boleh terang-terangan, boleh ya. Kalau ini kan harus terang-terangan. Nomor satu, ada uangnya umat, ada uangnya jamaah. Nomor dua, memang ini dananya dicari lewat media sosial. Ya harus terang-terangan gitu kan. Ya ada dana pribadi, ada dana dari manajemen, ada dana umat. Ya kan memang berputar ya dari umat untuk umat. Yang penting tidak pakai uangnya Jiwasraya, nggak pakai uangnya Meikarta, nggak pakai uangnya EKTP, nggak pakai uangnya haram. Yang penting itu nggak merugikan umat, nggak merugikan rakyat gitu ya. Oke saudaraku, ada beberapa poin nanti sebelum beliau menyampaikan. Pertama, ayo memang ini akhir zaman ya, tahun penuh fitnah. Jadi kalau bisa itu memang sedekah itu nggak harus uang ya, senyum, tenaga, pikiran, ide itu juga sedekah. Dan tidak harus nunggu punya uang. Ya, kalau punya uang sedekah ndak aneh. Kalau ndak punya uang sedekah itu aneh. Nah contoh ini Ustadz ya, contoh ini kronologi, mudah-mudahan motivasi. Waktu itu saya baru pulang dari Solo, meresmikan masjid di Solo, Peter. Bangun masjid di Solo, mayoritas PDIP di situ, 100% PDIP. Anak buahnya Megawati semua. Tapi saya nggak peduli karena memang masjidnya rusak karena dampak tanah gerak. Kalau urusan masjid, urusan lapar, urusan makan itu udah ada urusan sama partai. Apa partaimu? Nggak ada, bangun sudah. Nah, itu kita bangun peresmian di Solo. Pulang saya. Nah di tengah jalan handphone saya bunyi, ting, ternyata ada WA masuk. Yang ngirim Laskar Sakera, Ustadz Bahrudin ya. Itu Gus Nur, tolong dibuka video ini. Ini ada orang anaknya mondok, penghafal Quran, rumahnya roboh, bla 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 gitu kan. Tolong dibedah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya itu waktu itu ya lagi bangun rumah di Malang dan belum selesai. Saya sendiri bangun rumah belum selesai, macet gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang minta tolong dibangunkan rumah. Coba gimana kira-kira? Kalau pakai pikiran standar, nggak pakai basiroh, ya pasti ngomel. Kalau can medure bungko diri kita marah lah, becek bungko orang mau metoa gitu. Itu kalau pakai bahasa Madura ya. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gimana? Bangun rumah sendiri belum selesai mau pinggirkan rumahnya orang. Itu kalau standar begitu. Nah, tapi kan makom itu kan ada yang standar, ada yang di atas standar gitu macam. Nah, waktu itu saya ngomong sama Allah. Ya Allah, rumahku sendiri belum selesai, tapi ini kok ada orang ngirim video minta dibangunkan rumah. Kan ini juga engkau yang ngirim video ya Allah. Sekarang aku tidak punya uang, tapi insya Allah lah aku punya ide, punya konsep, punya imajinasi. Nah video tadi itu yang saya terima tadi itu saya puter. Terus saya kirim ke Gus Nur ngaji bareng itu. Assalamualaikum, ini ada rumah, saya upload di YouTube juga kan. Ayo kita bangun, saya bantu 10 juta mancing. Terus kita upload di YouTube. Alhamdulillah, brung. Sekarang enggak 2 bulan Ustaz. 2 bulan enggak sampai 2, kurang lebih 2 bulan tuh. Sekarang sudah selesai rumahnya. Hari ini kita gunting pita peresmian. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi besok lagi kalau misalkan Anda punya uang 100, beras habis, telur habis, semua habis, uang cuma 100 ini mau dimakan sekarang. Terus Anda ke pasar mau beli beras, jalan ke pasar, di tengah jalan ada orang kelaparan, mau pingsan, mau mati kelaparan. Ya lebih baik kita yang niat, ya udah kalau gitu aku udah jadi makan ya Allah, aku tak puasa saja. Ini PC 100 indah kasihkan orang itu. Kan begitu. Kalau punya uang sedekah ndak aneh, ndak punya uang sedekah itu yang aneh, itu luar biasa itu. Nah, hari ini kita akan gunting pitanya. Bahkan bukan gunting pita saja. Alhamdulillah ini beliau ini tuan rumah ini punya anak kan, dulu sudah kita ceritakan. Punya anak merantau di Pangkal Pinang sudah 7 tahun gak pulang. Ya, orang tua kangen anak, anak kangen orang tua kan. 3 orang suami istri sama anak.
kita pulangkan, alhamdulillah ya, kita belikan tiket kemarin. Kita urus kelas yang bisnis, yang eksekutif. Jadi, oh ya, terima kasih juga untuk teman-teman Sriwijaya ya. Dari Maskapai Sriwijaya, alhamdulillah. Jadi kemarin Ustadz di Bandara Cengkareng itu begitu mendarat disambut sama pengurus-pengurus Sriwijaya, diistirahatkan di tempat yang eksekutif. Ya, lounge eksekutif ya, makan bebas, menunya mewah, terserah, makan minum mau tak bayar gak boleh. Ustaz saya transfer, nggak usah Gus, udah gratis gitu. Jadi kemarin anaknya beliau itu dari jam 9 pagi kalau saya nggak salah sampai jam 8 malam kan transit itu di tempat yang eksekutif. Dia di handle sama teman-teman Sriwijaya ya. Barokallah untuk teman-teman Sriwijaya, teman-teman Lion semuanya. Jadi alhamdulillah beliau mewah kemarin ya, Masya Allah. Nah ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi. Sebentar lagi kita akan saksikan gunting pitanya. Selamat ketemu di bedah rumah yang lain. Jadi kita punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Sekarang sudah dapat 70 piro mas, sama terakhir wingi 77 masjid yang sudah kita 78 di seluruh Nusantara. Di mana ada bencana, tim GM datang cari masjid yang rusak. Kalau FPI datang cari mayat dicari sama FPI itu, dimandikan, dikafani, disolati, terus kemudian sama nyalurkan makanan. Kalau saya nggak mampu, makomnya bukan itu, saya hanya cari masjid-masjid, musola-musola. Yang rusak kita bangun, yang tidak rusak ya misalkan karpetnya ya kita belikan karpet, kita belikan sound systemnya gitu. Nah sekarang sudah dapat 78. Ini saudaraku, mudah-mudahan video ini menginspirasi ya. Salam pencitraan ya, pencitraan lillahi ta'ala ya. Saya bukan calon presiden, bukan caleg, bukan politikus, bukan. Ini memang pencitraan, tapi dari umat untuk umat. Secara hablum minallah ini pencitraan. Karena apa? Allah yang menilai nanti secara hablum minannas. Ini juga harus diupload karena yang sedekah biar melihat, biar hatinya senang gitu ya, Masya Allah. Dan masih minus ya, ini ada bendaharanya ini ada bendaharanya. Masih minus sekitar 4 juta lebih ya Ustaz. Masih minus 4 juta, maksudnya itu masih punya hutang di toko bangunan. Jadi jangan dipikir kita ini lebih saldo ya, tapi kita jalan. Hari ini kita selesaikan, kita lunasi. Nah nanti kita bedah rumah di tempat yang berikutnya insya Allah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, dikembangkan, mudah-mudahan manfaat. Oke, sekarang kita dengarkan sambutan dari tokoh masyarakat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Gus Hakam ya. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat kepada Bapak Hatta sekeluarga atas diresmikannya tempat tinggal beliau yang baru, yang insya Allah sebentar lagi akan digunting pitanya. Semoga menjadi tempat yang penuh barokah, tempat yang di dalamnya mendapat kebahagiaan, mendapat sakinah mawaddah warahmah, dilapangkan segala rezeki, diberi kesehatan dan panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tak lupa bagi para jemaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Gus Nur yang memediatori hal ini, tidak ada balasan yang setimpal dari kami warga sini kecuali bisa mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Dan donasi-donasi yang antum semua donasikan ini tidak sia-sia. Semoga tercatat amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti rezeki yang lebih banyak dan dilipat gandakan. Karena fadilahnya orang yang membantu kesulitan-kesulitan orang lain itu sudah banyak di hadis maupun Al-Qur'an. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyampaikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang hamba tersebut senantiasa dan selalu membantu hamba-hamba lain yang kesulitan. Semoga antum para donatur termasuk di dalamnya.
Ada pepatah Arab juga mengatakan amfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib. Infakkanlah apa-apa yang ada di kantongmu, niscaya akan datang rezeki-rezeki yang tak terduga. Jadi jangan enggan-enggan untuk menginfakkan, mendermakan hal-hal kebaikan sebagaimana yang terlaksana di pagi ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jangan mengira bahwasannya berinfak terhadap pribadi semacam orang-orang yang tidak mampu, orang yang kelaparan, yang terkena musibah itu tidak lebih utama dari berinfak ke masjid dan tempat-tempat ibadah. Sama-sama juga sama fadilahnya besar. Bahkan di dalam konteks-konteks tertentu lebih utama berinfak terhadap kemanusiaan daripada berinfak kepada tempat-tempat ibadah dalam konteks-konteks tertentu. Misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam makalahnya pernah beliau bilang, lukmatun fi fami ja'i khairun min bina'i alfi jami. Satu suapan bagi mulut orang yang kelaparan itu jauh lebih utama daripada membangun 1000 masjid, kata beliau. Jadi jangan diremehkan kita berinfak kepada orang yang tidak mampu, orang yang kelaparan dan lain sebagainya. Itu termasuk fadilah yang luar biasa dan termasuk jihad fisabilillah. Gus Hakam ya, pengasuh pondok pesantren Cendana. Jadi sekarang gini ya, semua keluarga keluar, kita saksikan yang gunting pita. Nanti biar bapak sama ibu aja sambil diiring sholawat mungkin saja. Sholawat yang umum itu apa terserah lah, sholawat apa aja. Ayo bapak ibu kita pulang. Kita mulai yuk. Warga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunting saya serahkan ke tuan rumah sebagai simbol bahwa sedekahnya Anda, sedekah kita semua nyampe kepada beliau dan diterima di sisi Allah. Kita reuni di surganya Allah insya Allah ya. Bapak diterima ya, didoakan mudah-mudahan barokah ya. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rasulillah. Berbaca lampunya. Belum ada lampunya Alhamdulillah ternyata plafon belum ada, listrik belum ada. Kayaknya ndak enak kalau rumah kita bangun nggak dikasih listrik ya. Insya Allah barangkali nanti kita lanjut. Ya listrik masih tanggung jawab saya ini, listrik sama plafon insya Allah ya.
sama teras. Yang penting sekarang Pak Hatta ini sudah bisa ditempati ya, belum berdekati ya Pon, kita samping rumahnya sudah bisa ditempati. Mbak Emma sudah ketemu orang tuanya, ketemu ibu. Bu, ini anaknya sudah hendak kerong. Alhamdulillah. Amin, amin. Sudah 7 tahun ya Gus? Iya. 7 tahun nggak ketemu. Ini kompo ya, katanya mulai lahir ini nggak ketemu. Masya Allah. Kayak itu ke bodoh Pak Cik kirim di sini kan, dia ada bulan ke bodoh cek darah juga kok nangis kan. Oh gitu. Karena nggak punya tiket untuk pulang ya Gus. Iya, Masya Allah. 7 tahun Pak. 7 tahun ya, sekarang sudah ketemu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa anak kipak anak teguh Pak. Iya, siapa Mas Eka ya? Udah dirawat orang tuanya Emma di sinilah ya, Insya Allah. Sementara adiknya masih di pendidikan ini di pondok Berapa saya. juz? Ini nggak hafal Al-Quran, kalau ini cuman di pendidikannya sudah tingkat aliyah, hampir lulus ya. Masya Allah. Yang kakaknya yang hafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Telepon lah nanti Ustaz. Iya. Apa telepon? Kita bilang boleh. Kenapa? HP-nya nggak aktif katanya. Ya. HP-nya siapa? Yang kakaknya ini Gus, yang kakaknya ini. Oh, iya. Ada di Riau. Dan udah berdua baru tak bisa masuk karena tak keluar. Mending luar Pak sih masuk ya. Bisa masuk angin. Udah ada sinyal mungkin. Ya, sudah, alhamdulillah. Malam ini bisa tidur di sini ya. Isi kamar 2 lah, bismillah insyaallah. Semoga jadi tempat yang barokah ya Gus. Bisa Sejahtera bergaji, bisa keluarganya. menerima tamu sudah, insyaallah. Ibadah tenang. Ya, nanti plafon sama listrik saya pikirkan. Ya, memang belum ada listrik di sini, Sa. Beda kan listrik gigi Pak. Beda. Ya, Tinggal disambung. ngalirin Oh, ya Gus ya. sudah, tinggal plafonnya saja lah. Ya sudah gitu ya. Oke, barakallah semuanya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda lihat bedah rumah di TV itu kan lengkap, itu ada kasur, ada kulkas, ada macam-macam. Itu ya nggak aneh, karena kalau di TV itu kan iklan. Justru itu hati-hati tuh. Enggak, ini kita ngomong di balik layar ya. Kalau bedah rumah di TV itu kan iklan ya. Jadi jangan-jangan uang dari iklan itu 300 juta umpama yang masuk kan, bedah rumahnya cuma 50 juta kan. Itu kapitalis, itu bisnis yang di TV itu. Jadi nggak aneh. Nah, kalau ini tersendat, kadang plafon belum ada, dan ya memang kita tertatih-tatih karena ya, tapi nggak apa-apa, disyukuri ya, nikmat lah istilahnya. Tapi insya Allah kita lanjutkan, plafon akan kita selesaikan nanti insya Allah pelan-pelan. Ya udah gitu, kita pamit sekarang, kita mau langsung ke Malang insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sama ndak ngomong sama sekali, ngomong bahasa Madura Pak. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di acara bedah rumah Pamekasan ada agen madu GN13, namanya Pak Ali. Ayo Pak Ali, kenalkan Ya, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ali Masud dari Pakong. Nomor HP 085 285 303080. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di Gadur butuh madu GN13, silakan hubungi nomor yang barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti Kang Maha Rahman, kula minuwun sareng panjenengan zikir istiqomah, salat tumainah, rumah tangga sakinah, wafat husnul khatimah.
Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti nyuwun panapura kula menungso ingkang kathah dosa. Ya Allah Gusti nyuwun panapura kula cilaka kula sengsara. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Ini gara-gara Laskar Sakera ini. Bedah rumah ke Madura. Nah, bedah rumah ke Madura. Bangun rumah sendiri belum selesai. Enggak, kan duluan yang di Blega, Gus. Saya ikuti sampean itu. Oh iya, ini yang ngirim pertama ini. Pengawal ulama. Ini dulu mantan preman semua ini. Motong kambing, motong leher, tapi motong mantan, Gus. Mantan. Sekarang sudah hijrah pengawal ulama. Dulu apa? Judi, minum, Ya macem-macem lah. Molimo itulah ya. Molimo itu dikerjakan semua. Sekarang beliau jadi pengawal ulama, siap mati demi ulama, demi agama. Bukan Allahu Akbar, bukan demi ormas, bukan demi kiai, tapi demi agama, demi nabi. Tapi kalau kiai bener, siap mati juga ya. Itulah insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini bendera, hasilnya bendera. Alhamdulillah. Saya pamit ya. Barakallah. Mau pulang ke Batam? Jangan putus, Gus Nur. Silaturahimnya jangan putus ke kita. Khususnya tuan rumah. Jazakallah khair. Barakallah. Masyaallah. Insyaallah. Amin amin. Ya Gus, antum di sini dulu ya. Anda udah subuh tadi Anda. Iya siap juga menyusul Gus. Iya, juga banyak acara juga. Ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Barakallah, barakallah. Kita stare bangun juga nih. Sekarang apa tren sampean? Selang 7 tahun. Oh. Hilang 7 tahun. Aku boleh cek suruh rutin kopi telur. Jadi mana ada hilang 7 tahun pasti udah boleh. Masyaallah. Baru berinternya lasi nih kerja muda. Alhamdulillah. Ya Ustaz semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Langsung kenengin deki.
Ya Allah Gusti bal baroya astagfirullah.